Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang WPOP yang melaksanakan pembukuan ya. Jadi, kemarin kalau kita membicarakan topik yang sebelumnya, yang melaksanakan pencatatan ya. Kalau sekarang melaksanakan pembukuan. Yang namanya pembukuan berarti kita harus merujuk kepada laporan keuangan yang sudah dibuat ya. Tapi terkadang kalau misal kita menanyakan laporan keuangan komersial pun jarang mereka buat ya. Sehingga kita harus membantu untuk membuatkan laporan keuangan komersial. Kalau untuk kebutuhan pajak hanya ada dua yang dibutuhkan, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan ya. Ya, langsung saja kita ke materinya. Jadi kalau di sini kita melihat pengertian dari laporan laba rugi komersial atau yang dirujuk pertama kali ya sebelum melakukan koreksi fiskal dari wajib pajak orang pribadi. Di sini syaratnya BPOP harus menyediakan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang namanya wajib pajak orang pribadi, skala usahanya itu biasanya kalau nggak mikro ya kecil ya. Jadi kalau mikro sama kecil itu kembali lagi kalian harus melihat dari penghasilan dan omset, mohon maaf aset ya, aset aset atau modal yang dimiliki dalam menjalankan suatu usaha dari wajib pajak tersebut. Nah, di sini WPOP silakan gunakan SAKMKM untuk menyusun laporan keuangannya. Kalau berdasarkan SAKMKM di sini ada tiga laporan keuangan yang disajikan, yaitu laporan laba rugi, posisi keuangan, sama catatan atas laporan keuangan. Sebenarnya catatan atas laporan keuangan itu untuk mempermudah kita ya dalam menarik kesimpulan apakah transaksi ini harus dilakukan koreksi atau tidak ya. Karena tujuannya kita melihat laporan laba rugi komersial, kita membutuhkan nantinya apakah transaksi ini sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan ya. Itu yang kita butuhkan. Dari sana nanti kita memutuskan apakah pos biaya gaji misalnya, apakah perlu dilakukan koreksi positif atau koreksi negatif ya. Nah, apa sih koreksi positif sama koreksi negatif itu? Kalau dari undang-undang perpajakan ya sebelum kita berbicara mengenai koreksi positif dan negatif, di sini yang menimbulkan adanya perbedaan antara SAK dengan undang-undang perpajakan, kalian mengerucut pada pasal 6 dan pasal 9 ya. Kalau pasal 6 dan pasal 9 kita lihat dari undang-undang perpajakannya ya. Jadi di sini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ya. Saya searchkan untuk 36 tahun 2008. Nah, di sini kita langsung merujuk kepada pasal 6. Nah, ini ya pasal 6 ya. Jadi pasal 6 itu menyampaikan bahwa besarnya penghasilan kena pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 3M ya ini ya. Termasuk, nah ini biaya-biaya yang boleh untuk dikurangkan dari penghasilan bruto. Ada biaya pembelian bahan baku, biaya berkenaan dengan pekerjaan, gaji ya, bunga, sewa, royalti, perjalanan, pengolahan limbah, sampai dengan pajak, kecuali pajak penghasilan. Jadi kalau pajak penghasilan itu bukan mengurangi laba ya, tapi dia itu masuk ke dalam komponen neraca ya. Contohnya saja misal PPh pasal 21 ya. PPh pasal 21 itu kan merupakan tanggungan dari karyawan ya kalau misal
seorang pengusaha itu mempunyai karyawan, sehingga di sana masuk ke dalam hutang PPh pasal 21. Dari beban gaji yang telah dibebankan, misal dibebankan 5 juta ya katakanlah ya. Nah, kalau misal di sana ada pemotongan pajak, berarti eh, bukan menambahkan nilainya ya. Misal pemotongan pajaknya katakanlah 50.000 ya. Jadi beban gajinya bukan 5.050.000 tapi tetap 5 juta ya. Karyawan menerima 4.950 sedangkan 50 ribunya untuk pembayaran pajak ya, artinya begitu. Kemudian ada juga penyusutan. Nah, di sini untuk penyusutan kalian harus melihat ya untuk penyusutannya aset itu kalau misal umur manfaatnya lebih dari 1 tahun maka masuk ke dalam kategori aset tetap ya. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan ya. Kemudian ada juga kerugian. Kerugian ini boleh untuk dikurangi ya. Kerugian selisih kurs, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan, beasiswa juga ada. Nah, ini kalau eh, piutang ya, piutang yang tidak dapat ditagih. Biasanya kan perusahaan akan membebankan beban kerugian piutang pada piutang ya, sehingga bebannya itu boleh untuk dikurangkan ya di dalam laporan laba rugi. Tapi kembali lagi, di sini harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak ya. Dan sebelumnya sudah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Sumbangan. Di sini kalau sumbangannya bukan dalam rangka penanggulangan bencana nasional ya. Jadi digarisbawahi bencana nasional. Jadi kalau pemerintah tidak menetapkan eh, bencananya itu termasuk bencana nasional, maka tidak boleh untuk dikurangkan ya, akan dilakukan koreksi nantinya. Kemudian ada juga sumbangan dalam rangka penelitian. Kembali lagi harus diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian biaya pembangunan infrastruktur, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Nah, ini juga ya. Jadi maksudnya contoh misal sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga ya. Jadi katakanlah ada yang olahragawan yang mewakili Indonesia ya untuk ke ajang dunia misalnya ya. Nah, dari sana perusahaan itu memberikan sumbangan untuk eh, untuk olahragawan tersebut. Nah, itu diperbolehkan. Beda lagi kalau kita memberikan sumbangan kepada olahragawan yang mungkin sifatnya cuma regional. Kalau regional itu biasanya tidak diperbolehkan karena takutnya perusahaan itu memberikan sumbangan itu seperti diada-adakan ya kalau tidak ada batasannya. Makanya di sini ada batasannya yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Kembali lagi skalanya adalah skala nasional ya. Di sini kalau perusahaan tersebut ketika membuat laporan keuangan ternyata dinyatakan rugi, maka kerugiannya itu dapat dikompensasikan selama kurang lebih 5 tahun ya. Kalau orang pribadi sebelum nanti dikalikan dengan tarif pasal 17 yang tarif progresif itu, maka harus dikurangkan dengan PTKP terlebih dahulu ya. PTKP-nya kembali lagi sesuai dengan eh, status ya, status. Nah, untuk pasal 9 sendiri, nah di sini adalah biaya yang tidak diperbolehkan untuk dikurangkan ke dalam laporan laba rugi ya. Jadi tidak boleh dikurangkan, ada pembagian laba, kemudian biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Jadi biaya tersebut tidak dikeluarkan untuk semua karyawan ya, tapi hanya pihak-pihak tertentu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena di pasal 9 sudah diatur ya. Kemudian ada juga pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Cadangan piutang tak tertagih.
jadi dicadangkan gitu ya untuk piutangnya. Seharusnya kan dari piutang yang tak tertagih itu langsung dibebankan ya. Kemudian ada juga premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan seterusnya. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natura. Nah, kalau yang poin E ini itu sudah diatur di PMK 66 ya. Jadi kalau kita ke PMK 66, PMK 66, bentar, PMK 66 itu coba saya search ya. Ini ya. Jadi untuk natura pemberian ke karyawan selain uang itu sudah diatur di sini ya. Jadi kalian lihat terutama di poin A ini, kalau bingkisan-bingkisan itu diterima oleh seluruh pegawai, maka diperbolehkan. Kalau dulu memang tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau ngasih parcel itu nggak boleh ya. Bolehnya ngasih THR saja, itu yang boleh dibebankan di Undang-Undang Perpajakan. Nah, di sini selain hari raya keagamaan juga diperbolehkan, misal menjenguk orang sakit, menjenguk karyawan sakit, menjenguk karyawan yang pasca melahirkan, nah itu boleh diberikan bingkisan ya. Tapi kembali lagi tidak boleh lebih dari 3 juta untuk tiap pegawai. Karena kalau lebih dari 3 juta maka terkesan akan dibuat-buat ya untuk mengurangi laba ya intinya ya. Nah, di sini ada juga fasilitas kerja ya, seperti komputer, laptop, HP, ada sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet itu diperbolehkan. Nah, ada juga fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Hanya saja di sini diberikan dalam rangka ya pastinya ada hubungannya dengan pekerjaan ya pastinya ya. Kemudian ada juga fasilitas olahraga. Diterima seluruh pegawai kalau secara keseluruhan tidak lebih dari 1.500.000 untuk tiap pegawai ya. Fasilitas tempat tinggal. Nah, ini juga pada intinya diterima oleh seluruh pegawai, tidak diterima oleh pegawai-pegawai tertentu, misal pemegang saham. Nah, itu kan sudah pengkhususan ya. Makanya kalau misal pemberian fasilitasnya itu kepada pihak tertentu, maka tidak diperbolehkan ya. Nah, ini ya, kalau melebihi kewajaran ya. Jadi misal ada pembayaran ke pemegang saham atau ada entertain ya. Katakanlah memberikan hadiah. Hadiah itu ya sewajarnya saja, jangan jam tangan mewah, mobil mewah. Nah, itu malah nanti akan dilakukan koreksi ya, kayak gitu. Jadi kalau misal mobil ya mobilnya ya sewajarnya saja, jam tangan ya juga sewajarnya saja ya. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3, kecuali pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat. Nah, ini diperbolehkan. Ini sebenarnya untuk mengunci bantuan atau sumbangan yang diberikan kepada orang lain ya atau kerabat sendiri. Kalau nggak dikunci atau diberikan batasan seperti ini, maka di laporan keuangan fiskal itu nanti akan dibuat seolah-olah, mohon maaf komersial ya, akan dibuat seolah-olah ngasih sumbangan padahal ke keluarga sendiri ya. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Pajak penghasilan, nah tidak boleh dibebankan. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan ya. Jadi kalau CV direkturnya menerima gaji itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Kalau PT kan untuk modalnya terbagi atas saham.
jadi diperbolehkan. Kalau CV, firma, nah itu tidak diperbolehkan. Bolehnya adalah narik prive ya. Sanksi administrasi ini juga tidak diperbolehkan, karena itu memang adalah kesalahan dari wajib pajak sendiri ya. Oke, sampai di sini ya untuk pengeluaran ini ya juga pastinya ya. Yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun langsung dibebankan sekaligus. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi harus dibebankan per bulan. Contoh saja misal sewa ya. Sewa di depan kan pembayarannya secara langsung untuk 5 tahun ya biasanya ya. Nah, itu tidak boleh dibebankan secara langsung. Maka kita harus mengakui beban sewa dibayar di muka ya. Baru nanti kalau misal sudah digunakan tempatnya, misal digunakan 5 bulan lah untuk tahun pertama, nah itu pembebanannya hanya untuk 5 bulan saja ya. Jadi bukan untuk 5 tahun ke depan, tapi untuk 5 bulan saja ya. Ya seperti itu. Untuk perbedaan dari undang-undang perpajakan ya. Nah, ini kalau untuk natural seperti yang saya sampaikan tadi ada di PMK 66 ya. Nah, laba rugi fiskal. Nah, di sini mungkin saya akan meng-highlight terkait dengan koreksi positif sama koreksi negatif ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Apa sih koreksi negatif? Apa sih koreksi positif? Koreksi positif atau negatif ya, adalah koreksi yang dilakukan sebagai adanya perbedaan ini ya. Perbedaan antara standar akuntansi keuangan dengan undang-undang perpajakan. Nah, yang membedakan kenapa sih kok ada kata-kata koreksi positif, ada kata-kata koreksi negatif? Kalau koreksi positif, ketika dilakukan koreksi maka sifatnya akan menambahkan laba, maka dia akan masuk ke dalam kategori koreksi positif. Sedangkan negatif sebaliknya ya, kalau ketika ada penyesuaian di biayanya ya untuk mendapatkan laba rugi fiskalnya itu sifatnya adalah menurunkan laba, maka koreksinya termasuk ke dalam koreksi negatif ya. Nah, untuk format laporan koreksi fiskal seperti ini ya. Jadi sebelah kiri ini yang terkait dengan nama akun itu adalah format dari laporan komersial ya. Jadi akunnya disediakan apa saja. Kemudian ada laba komersial dari laporan laba rugi perusahaan ya. Nah, ini kemudian ada koreksi positif, koreksi negatif, laba fiskalnya. Laba fiskal akibat dari adanya koreksi positif dan koreksi negatif ya. Nah, kalau dari format seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi, misal ini data dari laporan laba rugi komersial, ada pendapatan, ada HPP, laba kotor, ada biaya operasional, sama pendapatan dan biaya lain ya. Nah, kemudian di sini koreksi positif, koreksi negatif ada laba rugi fiskal ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sifatnya adalah menurunkan laba, maka koreksinya termasuk ke dalam koreksi negatif. Contoh misal ya, ternyata dari 300 juta biaya gaji karyawan, ada yang belum dibebankan sebesar 15 juta. Otomatis di laba rugi fiskal itu kan akan berpengaruh negatif ya, sehingga kita masukkan di sini 15 juta. Nah, ini ya, 15 juta. Nah, posisinya negatif ya di sini ya. Jadi, ketika kita sesuaikan dan memberikan dampak dari komersial ke fiskal itu jadi semakin menurun labanya, maka dia termasuk ke dalam kategori koreksi negatif. Oke, seperti itu ya contohnya. Nah, jangan lupa setelah kalian mendapatkan laba rugi fiskal, baru kalian bisa menghitung PPh kurang atau lebih bayar. Cara menghitungnya dari laba fiskal pastinya dikurangi dengan PTKP, baru nanti dikalikan dengan tarif pasal 17 sesuai tarif progresifnya ya. Apabila terdapat kredit pajak 21, 22, 23 seperti yang saya sampaikan sebelumnya di pembahasan PPh pasal 24 dan pasal 25,
Nah, ini nanti akan muncul PPh kurang atau lebih bayar ya. Jadi dari total PPh terutang dikurangi total kredit pajak selama setahun. Ini sama seperti pembahasan kita di PPh pasal 24 dan PPh pasal 25. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya berikan soal latihan untuk kalian belajar ya. Jadi di sini untuk soal latihannya seperti ini. Soal latihannya ini hampir mirip dengan soal UAS yang saya berikan. Jadi silahkan kalian pelajari ya satu soal ini ya. Nanti soal UASnya akan ada 2 soal dengan waktu pengerjaan itu 120 menit ya. Sifatnya adalah closed book karena di sini itu untuk prosentase-prosentase terkait dengan apa namanya? Perhitungan perpajakan hanya persentase progresif ya. Saya tidak menyuruh kalian untuk menghitung kredit pajak pasal 24, enggak ada di situ. Ya. Oke, jadi itu saja ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.